Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan informasi ya terkait P3K yang lolos tahap 1. Ini sumbernya dari ayobandung.com. Bapak Ibu bisa langsung dicari di Google ya, ayobandung.com, atau Bapak Ibu bisa simak video ini sampai dengan selesai penjelasan tentang eh, penetapan TMT dan terima SK bulan Maret 2025 bagi honorer yang lolos P3K tahap 1. Nah, oke, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini ada sebuah informasi ya, kita baca bersama, kita simak bersama. Ini terutama mengenai TMT ya, TMT dan SK di bulan Maret. Jadi diprediksi SK yang lolos tahap 1 itu akan dibagikan pada bulan Maret. Oke, kita baca di sini dari lengkongayobandung.com. Proses penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal ya, P3K tahap 1 kini semakin jelas. Setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran terkait usulan penetapan nomor induk P3K. Surat tersebut merupakan tindak lanjut pelamar yang menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup DRH dan unggah dokumen di SSCASN yang sekarang ini sudah ya Bapak Ibu, kemungkinan sudah pada resume semuanya. Oke, penetapan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan menjadi aparatur sipil negara atau ASN setelah dinyatakan lulus seleksi. Nah, di sini dalam surat edaran BKN pada tanggal 14 Januari 2025 dinyatakan bahwa pengajuan usulan penetapan nomor induk P3K tahap 1 dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2025. Sekarang lagi berlangsung ya. Dokumen yang diunggah meliputi foto resmi ijazah asli SKCK, surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan sehat. Nah, ini sudah pada diupload ya Bapak Ibu. Pelamar pengisian DRH selesai dan semua dokumen terunggah, pelamar akan mendapatkan notifikasi kelulusan seleksi P3K. Usulan penetapan nomor induk P3K dari instansi terkait dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari hingga 28 Februari 2025. Berdasarkan aturan, TMT P3K tahap 1 akan dimulai 1 bulan setelah tanggal pengajuan usulan tersebut. Misalnya, jika usulan diajukan pada 1 Februari 2025, maka TMT akan dimulai pada Maret 2025. Hal ini nantinya akan tertuang dalam surat keputusan P3K yang diterbitkan oleh instansi masing-masing. Setelah TMT ditetapkan, tahapan berikutnya adalah penandatangan perjanjian kerja. Nah, pelamar akan menerima SK, mengambil sumpah jabatan, serta mendapatkan SK atau SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, jadi gaji pertama P3K akan dimulai dibayarkan setelah proses ini selesai. Nah, jadi harus menunggu dulu pengajuan itu ya, NIP. Oke, selanjutnya besaran gaji P3K dihitung berdasarkan golongan pendidikan terakhir pelamar. Untuk lulusan SD itu termasuk ke dalam golongan 1 ya, dan gaji pokoknya adalah 1.938.500. Ini gaji pokok ya. Jadi ada lagi nanti tunjangan-tunjangan, misalnya tunjangan beras dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini untuk lulusan SMP golongan 4 itu menerima gaji sebesar 2.299.800. Sementara lulusan SMA atau D1 itu termasuk ke dalam golongan 5 akan mendapatkan gaji 2.687.200. Nah, untuk gaji kelulusan S1 atau D4 ini akan masuk ke golongan 9 Bapak Ibu, mencapai
3.203.600. Sedangkan lulusan S3 golongan 11 memperoleh gaji pokok 4.604.900. Nah, ini gaji pokok ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lain itu akan mencapai, misalnya guru itu akan mencapai sebesar 3.700.000 lebihan. Nah, untuk 1 bulan. Nah, selanjutnya selain gaji pokok P3K juga akan menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, jika P3K seorang guru dengan gelar S1 akan menerima gaji pokok sebesar 3.203.600 ya. Jadi ditambah lagi dengan tunjangan yang tadi. Jadi totalnya apabila penghasilan kotor itu bisa mencapai 3.705.076. Nah, ini akan dipotong dengan iuran-iuran ya seperti BPJS, JKK, dan iuran lainnya. Namun, gaji bersih P3K itu sangat bervariasi tergantung pada status perkawinan dan tanggungan keluarga. Misalnya anaknya sudah 2 ataupun 1, nah itu tentu akan berbeda tunjangannya. Seorang guru S1 yang belum menikah misalnya diperkirakan paling gaji bersih sekitar 3,5 juta per bulan. Nah, para pelamar P3K diharapkan untuk terus memantau pengumuman dari instansi masing-masing terkait penetapan SK jadwal pelaksanaan tugas. Selain itu, penetapan TMT yang tepat waktu menjadi harapan besar bagi guru, hak seperti gaji, tunjangan, dan dapat segera diterima. Nah, lebih lanjut pembayaran tunjangan ini hari raya ya. Kebetulan ini ke hari raya itu kan jatuh pada bulan April ya. Ini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan nanti yang lolos tahap 1 dapat THR atau kemungkinan juga tidak, karena ini kan penetapan NIP-nya atau lebarannya itu di sekitar bulan Maret ya. Biasanya THR itu diberikan 10 hari sebelum lebaran. Kejelasan mengenai TMT dan hak keuangan peserta tahap ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi seluruh pelamar yang telah berhasil melewati proses panjang seleksi ASN. Nah, itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saja sampai hingga saat ini masih dalam proses pengajuan atau ada yang masih klik resume. Oke, sekian Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan, yang sumbernya itu dari Ayo Bandung. Oke, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.